Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Anggi Pancanirwana dari instansi Politeknik Penerbangan Medan. Nah, di video saya yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang jalur transmisi distribusi di bandar udara yang pertama dan yang kedua. Tepatnya saya kemarin itu telah melaksanakan on the job training di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, yaitu di Sulawesi Tengah, dan yang kedua itu Bandar Udara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh iya teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalau kalian subscribe channel YouTube aku dan nyalakan loncengnya sehingga kalian bisa mendapatkan dan update video-video edukatif aku selanjutnya. Oke, terima kasih. Pokok pembahasan video saya ini mengenai sistem catu daya kelistrikan pada Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu dan Bandar Udara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin. Sebelum melanjutkan materi, kita harus mengetahui apa itu airport electricity. Airport electricity berfungsi sebagai memastikan tercapainya operability dan availability peralatan kelistrikan yang meliputi sistem distribusi, sistem airport lighting, dan sistem penerangan terminal melalui pemeliharaannya, serta memperbaiki instalasi baru sesuai dengan kebutuhan operasional guna mendukung kelancaran operasional bandar udara. Demikian ini gambar single line diagram Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Pada Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu itu berlangganan PLN sebesar 1.550 kVA dan memiliki dua sumber gardu induk, yaitu gardu induk Sidera dan gardu induk Talise. Dari masing-masing gardu tersebut dialirkan ke panel kubikel PLN. Selanjutnya masuk ke trafo step down. Di trafo step down, tegangan tersebut diturunkan menjadi dari 20 kV menjadi 380 sampai 220 volt. Nah, selanjutnya dialiri ke panel incoming PLN 2500 dengan menggunakan kabel NYY dengan diameter 4x6x240 mm kubik. Dari panel incoming PLN 2500 dibagi-bagi ke panel-panel incoming PLN genset 500 dan 1000 kVA. Dari panel-panel akos tersebut dialirin atau disinkronkan ke genset sehingga jika PLN mati, genset bisa membackup untuk mengaktifasikan segala beban-beban yang terhubung dan membutuhkan energi listriknya. Beban-beban di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu dibagi menjadi dua, yaitu panel esensial dan panel non-esensial. Di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu memiliki 3 genset dengan kapasitas 1.500 kVA, 1.000 kVA, serta 500 kVA. Bandara ini juga belum memiliki SCADAS untuk membantu proses pengontrolan aliran listrik yang ada di bandar udara tersebut. Harusnya untuk yang akan datang akan dibuat SCADA untuk mempermudah proses kerja teknisi. Selanjutnya pada wiring diagram yang ada di Bandar Udara Syamsuddin Nur. Nah, di sini bisa terlihat wiring diagram Bandar Udara Syamsuddin Nur. Ada PUTM 1, yaitu baris ke-6, itu dialirkan ke panel double outgoing yang ada 3 di samping SCADA. Panel double outgoing memiliki 1 input untuk menerima dan 2 output untuk didistribusikan kembali.
Setelah masuk incoming PLN, maka akan didistribusikan menuju ACTM atau Automatic Change Transfer Main Voltage dan jalur bypass. Jalur yang saat ini dipakai di Bandar Udara Syamsuddin Nur yaitu jalur menuju ACTM, sehingga jalur bypass dalam keadaan open dan terbuka. Setelah dari ACTM, maka akan menuju kubikel distribusi PUTM 2 dari 1 sampai 8. Kubikel PUTM 2 menjadi kubikel yang menerima input dari ACTM dan didistribusikan menuju kubikel PUTM 23 sampai kubikel PUTM 26. Kubikel PUTM 27 dan 28 itu berfungsi hanya sebagai pengaman saja. Nah, di Bandar Udara Syamsuddin Nur ini memiliki 4 genset dengan kapasitas masing-masing 2000 kVA. Apabila PLN mengalami padam, output yang dihasilkan genset akan tetap di step up menggunakan transformator dan masing-masing tegangan yang sudah di step up akan masuk ke kubikel tiap-tiap genset. Kubikelnya itu terdapat di PUTM 1 dari 1 sampai 9. Kubikel genset ini menerima tegangan 20 kV yang berasal dari genset dan telah di step up oleh transformator. Lalu tegangan tersebut akan masuk menuju ACTM melalui kubikel PUTM 17, sedangkan kubikel PUTM 11 dan kubikel PUTM 18 serta kubikel PUTM 19 digunakan hanya sebagai proteksi saja. Apabila terjadi kerusakan pada ACTM, maka kita akan dapat menggunakan jalur bypass, yaitu mendistribusikan secara manual menggunakan kubikel double incoming yang digunakan untuk bypass. Incoming yang digunakan berasal dari DOUT 3 dan PUTM 16, satu outgoing menuju kubikel distribusi PUTM 21. Apabila terjadi kerusakan pada ACTM, maka jalur distribusi menggunakan bypass, yaitu dari jalur gardu PLN menuju kubikel double outgoing, kemudian langsung menuju DOUT 3 akan didistribusikan menuju kubikel bypass. Oh ya, di Bandar Udara Syamsuddin Nur ini termasuk dan tergolong bandara baru, serta kelasnya itu sudah memiliki gelar internasional. Bandar udara ini juga di bawah naungan PT Angkasa Pura I. Dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwasanya bandar udara ini memiliki kapasitas yang cukup besar dan kebutuhan yang sangat besar pula. Sehingga di sini juga ditemukan SCADA dan PLC untuk mempermudah teknisi mengontrol optimalisasi beban-beban yang ada di bandar udara. Dari jalur bypass tadi disuplai langsung ke beban-beban atau tenan-tenan yang ada di bandar udara serta lampu airfed lighting-nya. Kubikel ini sudah memiliki penjelasan yang cukup jelas pada gambar tersebut, karena ini bukan seperti gambar tadi, ini adalah wiring diagram, sementara yang tadi itu hanya single line diagram saja. Untuk jalur-jalurnya menggunakan kabel berjenis N2XY dengan diameter 1 x 240 mm kubik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.